Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kepada peserta mata kuliah probabilitas dan statistik, kita masuk ke pertemuan kelima, kelanjutan dari pertemuan 4. Kita akan bahas pada pertemuan ini adalah tentang pengenalan statistik. Kenapa hal ini berbeda? Karena di pertemuan 4 kita membahas tentang topik probabilitas. Di probabilitas itu merupakan fenomena munculnya value atau nilai-nilai yang bersifat kemungkinan dan peluang. Sementara di statistik kita akan coba mengevaluasi nilai-nilai yang sudah direkam atau direcord. Nah, matematikal statistik itu mencoba untuk membahas tentang desain dan evaluasi percobaan acak, ya. Desain dan evaluasi percobaan acak artinya apa? Artinya kita sudah membuatkan semacam record data baik 1, 2, atau n variabel. Nah, evaluasi bermakna di sini kita bisa melihat karakteristik dan properti dari data tersebut. Yang kedua, kita akan melihat variabel acak atau random variable. Kita bisa mengelompokkan ataupun mengolah data-data yang sifatnya variabel acak. Yang ketiga ada sampel, ya. Sampel dalam artian kita mengambil sebagian dari sebuah data yang besar, sehingga sampel ini nantinya akan mewakili karakteristik dari data yang besar. Yang keempat ada seleksi acak. Di seleksi acak, jika kita mengambil ataupun menseleksi data-data dari sebuah data yang besar atau record, kita bisa menentukan karakteristiknya. Yang kelima ada nilai sampel tak bebas. Artinya nilai sampel ini bergantung kepada data tersebut, ya, atau independen nilai sampel. Dan yang keenam ada angka acak, ya, atau numerik acak. Ini berarti kita mengambil nilai-nilai tertentu dari sebuah data. Nah, matematika statistik merupakan dasar dari, jika kita di informatik, dasar dari data science, kemudian dalam metodologi riset, ya, karena digunakan untuk melihat bagaimana fenomena itu dijelaskan. Kemudian ada dasar dari machine learning, bagaimana sebuah mesin itu bisa belajar dengan dibantu oleh kemampuan user atau perilaku user, dan dasar juga nanti di artificial intelligence. Baik, nah Anda bisa lihat di example atau contohnya di textbook. Nah, ini yang paling sering digunakan dalam statistik adalah sampel dari rata-rata dan sampel dari variansi. Dalam bahasa standar atau bahasa sederhananya, rata-rata itu adalah nilai yang paling mendekati dari sekumpulan nilai yang ada. Ya, tentu kita akan coba 1 dibagi nilai jumlah dari data yang ada, dan dia kita jumlahkan sampai nilai tertentu data yang ada, dan kita bagi dengan jumlah data. Ini dia. Jadi kalau kita punya angka X1, X2 sampai Xn, kita tambahkan semua secara linear, kemudian kita bagi dengan jumlah angka yang ada. Nah, ini min rata-rata, ya kita gunakan dalam sehari-hari, ya. Rata-rata pendapatan per bulan, rata-rata
berapa mobil yang masuk di suatu kota, rata-rata penduduk yang memiliki pendapatan tertentu, dan sebagainya. Jadi N itu adalah sampel size-nya, kemudian variasinya kita sebut sebagai S kuadrat, ya. Dan sample variance itu adalah titik tertinggi dan terendah dari variasi sebuah data, ya. Kita kuadratis, ya. Ini rumusnya, jadi XJ kurang X rata-rata atau min tadi. Jadi dari kita lihat di sini ada sebuah rata-rata, dan ini ada XJ adalah baik positif atau negatif, ya, jarak antara rata-rata dengan titik tertinggi ataupun titik terendah. Nah, ini kita coba kembangkan di sini. X1 jaraknya berapa, yang pasti kuadrat untuk nilaikan mutlak, dan sampai sebagainya. Ini kita sebut sebagai sample variance. Nah, di numerik kita juga kenal dengan estimasi. Jadi poin estimasi dari parameter ini juga mu estimasi ini juga sama dengan rata-rata, cuma dia mendekati, ya. Jadi tetap kita jumlahkan semua xn dibagi n, dan ini kita namakan sebagai x. Begitu juga dengan sample variance-nya, ya. Tetap kita bagi juga, kita kurangi, kita lihat jarak tertentunya, jarak antara nilai terendah, tertinggi, ataupun nilai A apapun itu, dikurangi dengan nilai rata-rata dikuadratis. Kemudian kita bagi dengan N kurang 1, ya. Kenaikan J dengan 1. Artinya, secara parameter dari estimasi kita, kenaikan penurunan itu mendekati sebuah limit, ya. Oke. Dan yang terakhir itu ada maximum likelihood method, ya. Nah, ini kita bermain dengan semacam discrete, ya. Jadi kalau Anda lihat di sini ada delta x, ya. Jadi jarak antara titik rata-rata 1, ya, atau x1 fungsi 1 dengan jarak titik yang x2 itu kita cari pendekatannya secara limitasi delta x, dan ujung-ujungnya perkalian seluruhnya kita sebut sebagai maksimum likelihood. Baik. Oke. Ya, jadi kalau Anda ingin melihat secara jelas, tentunya kita kembali ke buku kita, ya. Di sana ada contoh-contoh soal untuk menyelesaikannya, ya. Jadi kalau di halaman 1063 itu ada penjelasan tentang bagaimana masing-masing contohnya. Dan untuk tugas kali ini, saya hanya meminta Anda untuk menyampaikan satu pertanyaan berkaitan dengan point estimation of parameters, dan post pertanyaan Anda di Edmodo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.